Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama saya Mas Purwo. Halo semua, selamat datang ya di channel video saya. Pada kali ini adalah saya akan membahas tentang tahapan-tahapan apa aja. Terus sebelum kita mengajukan KPR, tentunya teman-teman semuanya pengen punya rumah sendiri, yang sedang menyewa rumah atau sedang mengontrak tentunya ingin mempunyai rumah sendiri. Tapi tahapan-tahapan apa saja sih? Ini kan karena mengajukan KPR ini juga sangat rumit. Terus tahapan-tahapan kita harus hati-hati, jangan sampai kita nanti di tengah jalan kita ketipu atau kita prosesnya lalai, ternyata kita kena rumah yang bermasalah, kena kredit bermasalah, atau kita membeli rumah yang sengketa tuh. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita mengajukan kredit itu bermasalah, pihak pengembang bermasalah, rumah yang sengketa. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini kita ada tips-tipsnya, langkah-langkah apa aja supaya kita dapat membeli rumah secara KPR ini secara syah, secara benar. Nah, ini tips-tipsnya akan saya bagikan. Yang perlu Anda perhatikan sebelum mengajukan KPR ya. Mengajukan KPR biasa menjadi proses yang rumit, tapi dengan persiapan yang tepat, Anda dapat membuatnya lebih mudah dan lancar. Jadi, mari kita mulai saja. Yang pertama adalah penelitian dan perencanaan. Langkah pertama adalah melakukan penelitian dan perencanaan. Anda perlu mempertimbangkan berbagai faktor, di antaranya adalah seperti budget Anda berapa, kebutuhan rumah, lokasi yang diinginkan, pastikan lokasi itu juga mudah dijangkau ya. Terus dekat dengan tempat kerjaan, strategis itu pastikan Anda juga memahami kemampuan keuangan Anda dan membuat anggaran yang realistis untuk cicilan KPR tersebut. Nah, pastikan itu tempatnya juga strategis, terus Anda juga mempunyai kemampuan finansial nantinya dalam jangka waktu, karena KPR tidak singkat waktunya, jadi Anda harus mempersiapkan kebutuhan finansial Anda untuk mencicil KPR tersebut, agar di tengah jalannya nanti tidak terjadi kredit macet dan sebagainya. Kemudian yang kedua, evaluasi kelayakan keuangan. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kelayakan keuangan Anda. Anda perlu memperhatikan penghasilan, pengeluaran, dan utang Anda saat ini. Bank akan mengevaluasi rasio hutang Anda sebelum memberikan persetujuan KPR. Pastikan Anda memiliki catatan keuangan lengkap dan teratur. Pastikan BI checking Anda bersih, tidak masuk dalam blacklist, dan pastikan semuanya telah beres. Kemudian yang ketiga, sebagian besar bank akan meminta Anda untuk memberikan uang muka sebelum mengajukan KPR. Sebaiknya Anda mulai menyiapkan uang muka jauh-jauh hari ya. Sebaiknya DP Anda sudah siapkan jauh-jauh hari, Anda sudah mempersiapkan uang DP tersebut. Uang muka berapa sih besarannya? Besarannya uang muka adalah 10-30% dari total harga rumah. Pastikan Anda memiliki rencana untuk mengumpulkan jumlah uang muka yang dibutuhkan. Pastikan juga sebelum mengajukan kredit Anda telah memiliki uang muka tersebut. Jangan kita baru mengajukan kredit, uang muka belum ada, itu jangan. Kemudian yang keempat selanjutnya, pastikan Anda memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan KPR. Apa sih dokumen yang diperlukan? Antara lain biasanya salinan KTP, NPWP, slip gaji, rekening bank 3 bulan terakhir biasanya, dan dokumen properti yang akan Anda beli. Pastikan dokumen-dokumen ini dalam kondisi yang baik dan siap untuk diajukan. Pastikan semua dokumennya dengan baik dan teliti, pastikan dokumennya syah semuanya, dan nantinya juga akan memudahkan Anda untuk proses-proses selanjutnya. Ya, kemudian yang nomor 5, sekarang saatnya memilih bank yang akan Anda ajukan KPR. Lakukan penelitian tentang suku bunga, biaya administrasi, syarat-syarat KPR yang ditawarkan oleh pihak bank. Setelah memilih bank, kumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan lengkapi formulir aplikasi KPR sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, lakukan perbandingan, lakukan survei 1 atau 2 bank, 3 bank, 4 bank, 5 bank, sampai dengan 6 bank atau 7 bank, nggak apa-apa. Lakukan survei untuk memperbandingkan suku bunganya, terus persyaratannya, terus nanti atau apabila terjadi keterlambatan seperti apa, pertimbangkan secara matang, bandingkan dulu, nggak apa-apa agak lama, yang penting di kemudian hari Anda tidak menyesal, atau di kemudian hari tidak ada masalah, seperti itu. Karena untuk beli rumah ini uangnya tidak kecil, jangkanya tidak pendek, nah jadi Anda harus pertimbangkan semua itu. Kemudian yang nomor 6, setelah Anda mengajukan aplikasi KPR atau proses KPR ke pihak bank, akan melakukan proses penilaian. Pihak bank akan menilai Anda, mereka akan mengevaluasi keuangan Anda, melihat riwayat kredit,
dan mempertimbangkan aspek-aspek sebelum memberikan persetujuan. Proses ini biasanya memakan waktu, jadi bersabarlah dan persiapkan diri Anda untuk memberikan informasi tambahan jika diminta. Nah, biasanya kan kalau mereka mengevaluasi atau mensurvei atau sebagainya, itu membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, pastikan Anda standby, misalkan dibutuhkan dokumen tambahan, ya Anda selalu siap gitu loh, supaya pengajuan kredit Anda cepat disetujui. Yang terakhir, jika aplikasi KPR Anda disetujui, langkah berikutnya adalah penandatanganan akta pembayaran. Ini adalah tahap penting dari proses untuk memperoleh rumah yang Anda impikan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, ini yang terakhir ya. Kalau misalkan semua proses di awal tadi sudah Anda persiapkan dengan baik, persiapannya sudah benar, tahap-tahapannya sudah dilalui, nah nanti yang terakhir ini tinggal penandatanganan akta, dan Anda akan mendapatkan rumah yang Anda impikan tersebut. Tahapan untuk tanda tangan ini apa saja sih? Ya, yang pertama adalah setelah mendapatkan persetujuan KPR, Anda perlu berkoordinasi dengan pihak bank dan notaris untuk menentukan jadwal penandatanganan akta. Bank akan memberikan petunjuk mengenai prosedur yang perlu Anda ikuti. Pastikan Anda memahami seluruh instruksi dan persyaratan yang diberikan. Gitu. Pastikan Anda instruksinya jelas, persyaratannya sudah jelas, nanti akan diinfokan tanda tangan di notaris mana atau di bank. Biasanya bank juga akan mengundang notaris atau notaris yang datang ke pihak bank atau kita. Sebelum penandatanganan akta, notaris akan mempersiapkan dokumen-dokumen hukum yang diperlukan. Ini termasuk akta jual beli, sertifikat rumah, dan dokumen lain yang terkait. Pastikan Anda membaca dan memahami semua dokumen ini sebelum Anda menandatanganinya. Pastikan baca baik-baik, pastikan Anda paham, jangan sampai salah-salah rumah yang Anda impikan berpindah tangan karena tanda tangan Anda yang tidak Anda pahami. Ingat, memberi rumah ini juga tidak semudah kita memberi jajanan di pasar atau jajanan di warung, karena ini membutuhkan proses yang panjang dan uang yang tidak sedikit itu loh. Jangan sampai kita ingin mempunyai rumah ternyata bisa berpindah tangan. Bisa aja ada oknum-oknum yang karena kita tidak tahu mereka memanfaatkannya. Itu jangan sampai. Nomor 3 adalah pada hari yang telah ditentukan Anda akan bertemu dengan notaris untuk menandatangani akta jual beli. Notaris akan menjelaskan isi dokumen secara rinci dan memastikan Anda memahaminya. Pastikan Anda membaca setiap klausul dan cermat dalam memahaminya. Sebelum Anda menandatanganinya itu harus Anda kan dibacakan oleh notaris. Ya, pastikan Anda paham, Anda juga membaca. Pastikan tidak ada klausul yang merugikan Anda atau klausul yang mencurigakan. Kemudian yang keempat, setelah penandatanganan akta, Anda perlu melakukan pembayaran KPR. Bank akan memberikan petunjuk mengenai jumlah yang harus Anda bayar dan cara pembayarannya. Pastikan Anda memiliki dana yang cukup di rekening Anda dan siapkan cek giro sesuai dengan instruksi dari bank. Kemudian yang kelima, setelah pembayaran dilakukan, notaris akan mengurus proses pendaftaran hak milik rumah Anda, nama Anda. Ini penting untuk memastikan bahwa Anda secara sah menjadi pemilik rumah tersebut. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada wilayah Anda. Misalnya proses pembalik nama ini juga tidak sebentar, maka bersabarlah untuk mengikuti semua tahapan-tahapan proses tersebut. Kemudian yang nomor 6 adalah setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima sertifikat rumah yang menegaskan bahwa Anda adalah pemilik yang sah rumah tersebut. Sertifikat ini sangat penting dan harus disimpan dengan aman. Pastikan Anda memeriksa sertifikat tersebut untuk memastikan semua informasi yang tercantum telah benar. Anda teliti nama Anda dan alamat Anda sesuai dengan KTP Anda. Pastikan sertifikat itu atas nama Anda. Jangan sampai sudah membeli rumah atas nama orang lain kan. Nah, itu adalah langkah-langkah penandatanganan akta dan pembayaran KPR. Setelah semua proses selesai, Anda akan resmi menjadi pemilik rumah tersebut. Selamat, semoga rumah baru Anda membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Selamat, semoga rumah baru Anda membawa kebahagiaan dan keberuntungan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.